Perkenalkan, nama saya Sherin Maria Matruti dengan NPM 12 11 420 1200 180, Fakultas Kesehatan Prodi Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep stres dan mekanisme coping. Namun, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu manusia. Manusia itu merupakan makhluk yang saling berkaitan dan mempengaruhi dan juga menjaga, sehingga secara harmonis dan keseimbangan itu terjaga dan agar menjadi makhluk yang paripurna. Iya, seperti yang kita tahu, karakter individu itu berbeda-beda, seperti psikologis, sosial, spiritual, dan biologis. Makanya disebut sebagai karakteristik diri yang mengalami stresor dari arti subjektif. Arti subjektif itulah maka setiap orang melakukan mekanisme respon yang unik untuk menjaga stres. Dan stres itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu eustress dan distress. Stres. Apa itu stres? Keadaan yang mengganggu hemostatis serta keberfungsian psikologi dan biologi yang normal memerlukan adaptasi yang berlebihan dari biasanya. General Adaptation Syndrome terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap alarm atau tahap siaga, tahap resistensi beradaptasi optimal atau ideal, dan tahap kelelahan. Stres menurun respon non-spesifik terhadap tuntutan atau tantangan dari kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan yang menyenangkan, eustress atau distress. Apa itu eustress? Eustress bersifat konstruktif, lebih kognitif, lebih fokus penyelesaian masalah, lebih bersemangat, bisa mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Dan apa itu distress? Distress tidak nyaman, gelisah, menderita, lebih bersifat emosional, dan tidak menguntungkan. Etiologi stres terbagi menjadi 2 bagian, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dan faktor eksternal tidak bisa dipisahkan karena keduanya itu saling pribadian yang berisiko stres dari faktor internal tertutup subjektif, kurang objektif, kurang tersinggung, memendam berpikiran negatif, kurang percaya diri, kurang mandiri, dan kurang sosialisasi. Taraf kecerdasan itu kecerdasan kognitif, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan kecerdasan regionalitas. Faktor internal yang pertama itu, yang paling utama itu masalah keluarga, masalah pekerjaan dan atau studi, masalah pergaulan, masalah ekonomi, COVID, dan lain-lain. Faktor internal ditambah faktor eksternal privasi terhadap masalah akan menciptakan yang disebut sebagai distress dan eustress. Pada tabel peristiwa kehidupan dalam 1 tahun terakhir, kematian pasangan hidup 100%, perceraian 73%, perpisahan dengan suami atau istri 63%, di penjara atau menjadi tahanan 63%, kematian keluarga dekat 53%, luka atau penyakit berat 50%, pernikahan atau di luar nikah 47%, rujukan nikah 45%, pensiun 44%, perubahan kesehatan anggota keluarga 40%, kehamilan 39%, kesulitan seks 39%, mendapatkan anggota keluarga baru 39%, penyusahan diri yang berat dalam bisnis 38%, perubahan dalam keuangan 37%, kematian teman dekat 36%, beralih dari pekerjaan satu ke pekerjaan yang lain 35%, ribut dalam rumah tangga nilai 35%, nilai total kurang dari sama dengan 200, risiko mengalami penyakit distress sampai 43 item. Cara kerja mekanisme respon stres itu terbagi menjadi 2, yaitu mekanisme coping dan mekanisme adaptasi biologi. Terjadi psikologi itu disadari dalam diri kita
atau juga tidak disadari. Disadari menggunakan data-data yang rasional atau berpikir secara konseptual, atau lebih tepatnya mencari solusi, dan solusi itu dikeluarkan secara bertahap. Ya teman-teman, karena memerlukan waktu, upaya, dan adaptasi yang tiada henti. Waktu, upaya, dan adaptasi yang tiada henti, sedangkan mekanisme adaptasi biologis itu bekerja mulai dari rigidan dan SPP, kemudian sistem saraf otonom dan sistem neurotransmitter, serta sistem endokrin dan sistem imun. Distres yang terjadi secara terus-menerus, maka distres ini akan menjadi kronik setiap hari dan tidak teratasi, maka akan timbul perasaan tidak enak, tidak nyaman, tegang, tertekan, gelisah, gangguan tidur, tidak bisa fokus, cemas atau depresi, keluhan-keluhan fisik, kualitas hidup akan menurun, dan akan terjadi penyakit gangguan jiwa, baik secara ringan maupun secara berat, dan akan terjadinya bunuh diri dan bisa juga menjadi penyakit psikomatik. Berikutnya, penyakit apa saja yang terkait dengan stres? Yang pertama, aterosklerosis dan myokard infarct. Yang kedua, diabetes mellitus. Yang ketiga, penyakit gastrointestinal. Terbagi menjadi 4, yaitu gastroenterorefluxdiase. Yang kedua, ulcus pepticum. Yang ketiga, colitis ulcerativa dan dyspepsia. Yang keempat, asma. Dan yang kelima, penyakit autoimun, infeksi virus, dan kanker. Stres dibagi menjadi 4 model. Yang pertama, stres model stimulus, stres model respons, stres model transaction, dan adaptasi stres model Stuart. Pertama adalah stres model stimulus. Stresor, peristiwa hidup ketegangan kronis, dan menjadi masalah yang kita hadapi sehari-hari. Sumber stresor terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah biologis, dibagi menjadi pertumbuhan fisik, perubahan bentuk fisik, perubahan fungsi fisik, perubahan struktur fisik, proses menua, dan kekerasan fisik. Yang kedua adalah psikologis, terbagi menjadi persepsi terhadap masalah, harapan yang tidak tercapai, prakiraan situasi yang akan datang, dan pengalaman yang lalu. Yang berikutnya adalah sosial. Yang pertama itu putus sekolah, perceraian, permusuhan, pengangguran atau kemiskinan, ekonomi, perubahan lingkungan. Yang terakhir adalah budaya spiritual, perubahan budaya, perubahan nilai, kehilangan lingkungan sekeluarga. Yang berikutnya adalah stres model respon. Bukan hanya stresor yang menjadi fokus, tetapi kita sebagai manusia mempunyai respon. Respon kita itu bisa fight or flight. Dan adapun kita mampu berdasarkan stimulus sehingga tubuh memberi respon terhadap stres. Yang pertama itu tanda bahaya, yang kedua perlawanan, dan yang ketiga adalah kelelahan. Proses penyimpangan atau berpikir yang menciptakan respon emosional Anda bukanlah peristiwa yang negatif, tetapi persepsi dan pikiran Anda tergantung pada peristiwa itu. Tanda dan gejala fisik sehingga mengakibatkan cedera atau sakit. Stresor fisik dan respon dibagi menjadi 3 bagian, yaitu fisiko, tanda dan gejala ansietas dan depresi. Yang kedua sosial, fungsi sosial terganggu. Yang ketiga adalah bionya adalah stresor psikologis dan respon. Bio, sakit kepala, pernafasan, pencernaan, dan tidur. Kemudian berhubungan dengan sosial, fungsi sosial terganggu, mengakibatkan fisiko, tanda dan gejala ansietas atau depresi yang mengakibatkan harapan tak tercapai. Sosial dan respon. Yang pertama adalah bio, sakit kepala, pernafasan, pencernaan, dan tidur. Kemudian dilanjutkan fisiko yang terjadinya ansietas atau depresi.
mengakibatkan sosial yaitu respon kehilangan, dan mengakibatkan perpisahan dengan keluarga. Masalah psikolog pada stres. Masalah kesehatan jiwa. Yang pertama, ansietas, depresi, gangguan jiwa. Diagnosa keperawatannya itu ansietas, risiko bunuh diri, keputusasaan, ketidakberdayaan, harga diri rendah, atau situasional. Diagnosa keperawatan terkait psikologi. Assessment pada stresor. Yang pertama adalah sakit kepala, kurang nafsu makan, tidur tidak nyenyak, mudah takut, merasa cemas, tegang, dan khawatir, tangan gemetar, pencernaan terganggu, sulit berpikir jernih, tidak merasa bahagia, lebih sering satu kali biasanya menangis dari biasanya, sulit menikmati kegiatan sehari-hari, sulit mengambil suatu keputusan, pekerjaan sehari-hari akan terganggu. Yang berikutnya, tidak mampu berperan aktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya, kehilangan minat atau gairah, merasa tidak berharga, berpikir untuk bunuh diri, sulit merasa lelah, selalu merasa lelah, merasa tidak nyaman di perut, dan mudah lelah. Definisi coping. Coping itu berkaitan dengan penyesuaian, adaptasi, berhasil menghadapi tantangan. Berikutnya, mekanisme pertahanan jiwa, proses unconscious yang bertindak untuk mengarahkan atau mengurangi konflik dan kecemasan sehingga cemas dan konflik akan berkurang. Mekanisme coping itu cara menghadapi stres conscious dan unconscious yang digunakan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan tanpa mengubah maksud dan tujuannya. Fungsi konstruktif, komunikasi, problem solving, relaksasi, dan keseimbangan terbagi menjadi dua, yaitu adaptif dan maladaptif. Adaptif konstruktif, baik komunikasi, pembicaraan, masalah, relaksasi untuk menjaga keseimbangan, sedangkan maladaptif adalah menghindar. Yang berikutnya adalah strategi coping terbagi menjadi dua bagian, yaitu coping aktif, yaitu mengubah cara pandang terhadap stres, dan yang kedua adalah coping menghindar, menjauh dari sumber stres seperti melakukan aktivitas dan menarik diri untuk melakukan hal-hal yang lain. Yang berikutnya adalah coping aktif, meminta dukungan, berpikir positif, realistik, dan problem solving. Sedangkan avoidant, menghindari dengan kesibukan lain, menarik diri, bersifat emosional, berkhayal atau angan-angan, makan, dan menggunakan obat penenang. Strategi coping terbagi menjadi dua, yaitu problem solving, yaitu aktif menyelesaikan masalah yang bisa dikontrol, masalah sekolah atau pekerjaan. Yang kedua adalah fokus atau emosi, upaya untuk mengatur emosi untuk menyesuaikan diri dengan dampak yang timbul dari masalah yang sulit untuk dikontrol. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor coping. Faktor-faktor coping yang pertama adalah kepribadian, kesehatan fisik, keterampilan komunikasi dan problem solving, dan cara pandang dan keyakinan. Sekian dari penjelasan saya tentang mekanisme coping. Terima kasih.